TRS-2b adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir. Malam di sini juga nggak kayak malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRS-2b adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya? Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini, atau lebih tepatnya yang pertama, soalnya yang paling dekat dengan bintangnya, beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri E dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari. Cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja, yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 189733b. Panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya, di sana terjadi hujan kaca. Tapi parahnya, anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan, kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Jadi, kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonik, menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya, aku nggak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih, punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya nggak biasa. Bintangnya itu pulsar, yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70. Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang katai biru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu, bintang ini dikelilingi setidaknya 2 planet. Yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh, tapi bintang yang udah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang, ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana, tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. WASP-12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas, bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh, jadi dimakan induknya sendiri. WASP-12b udah berbentuk kayak telur, meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi, planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei, kan tadi kamu nanya. Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus, Gliese 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya, eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi, planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya, esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram, kita harus menyebutkan Venus, saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius. Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi. Dan awan-awannya bukan mengandung air, tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan, sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu, kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi.
Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh, ini adalah planet Katai merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat Celcius, yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Dimidium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat Celcius dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun raksasa gas, Dimidium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Nggak bisa dijadiin tempat healing nih. Kerot Exo 3b nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Korot Exo 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b, juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Hey, kamu tahu nggak? Para astronom menemukan sebuah eksoplanet yang mereka namai Super Saturnus. Cincinnya selebar 1 AU. AU adalah unit astronomi yang merupakan jarak antara matahari ke bumi. Sistem cincin ini besar sekali, makanya dinamai demikian. Super Saturnus disebut objek Mama Jack, sesuai nama astronom yang memimpin tim penemu temuan ini. Profesor Eric Mama Jack dari Universitas Rochester di New York menemukan Super Saturnus saat menjelajahi data yang diunduh dari pengamatan transit sudut lebar. WASP adalah singkatan dari Wide Angle Search for Exoplanets atau pencarian sudut lebar eksoplanet. Ini adalah proyek yang dikembangkan pada tahun 2000 oleh para astronom di Universitas Queen's di Belfast, Irlandia Utara, dan Universitas St Andrews di Skotlandia. Dengan menggunakan 4 teleskop, kamera video CCD di teropong merekam sedikit peredupan cahaya bintang yang disebabkan oleh objek yang melintas di depan bintang. Ini disebut metode transit deteksi eksoplanet. Misalnya, planet Venus bertransit melintasi pandangan kita terhadap matahari setiap beberapa ratus tahun. Titik hitam yang merupakan siluet Venus terlihat melintas di depan matahari saat Venus melintas di antara garis pandang kita dan matahari. Gerhana kecil ini mengurangi jumlah sinar matahari yang datang ke bumi dalam jumlah yang sangat kecil, atau bisa dibilang mungil. Hal yang sama berlaku pada semua bintang di Bima Sakti dengan planet di sekitarnya. Transit eksoplanet di depan bintang harus berhadapan langsung dengan bumi agar cahaya bintangnya meredup. Transit seperti ini tidak sering terjadi. Jadi, ribuan bintang harus dilihat secara bersamaan selama mungkin, antara 4 sampai 8 jam dalam semalam.
WASP diciptakan untuk terus menatap bintang seluas mungkin. Mungkin salah satunya akan menunjukkan transit eksoplanet. Artinya, ada banyak data dihasilkan, sekitar 40 GB per sesi pengamatan. Ilmuwan komputer di Universitas Leicester, Inggris mengembangkan program komputer untuk menyimpan data dan menghasilkan grafik fotometrik dari intensitas cahaya masing-masing bintang. Universitas Open juga di Inggris bergabung dengan proyek WASP mengambil data ini dan menyediakannya untuk penelitian para astronom di seluruh dunia. Grafik intensitas cahaya bintang yang menunjukkan perubahan kecerahannya disebut kurva cahaya. Grafik ini punya dua sumbu, yang pertama adalah sumbu garis waktu, dan satu lagi adalah intensitas cahaya. Saat objek yang dianggap sebagai eksoplanet, meski bisa juga bintang katai coklat, melintas di depan bintang, sumbu garis waktu melacak seberapa cepat pergerakannya. Ini akan memberitahu kita seberapa dekat objek itu dengan bintangnya. Sementara sumbu kecerahan melacak seberapa banyak cahaya bintang meredup. Dengan begini, kita bisa mengetahui seberapa besar objek tersebut. Benda besar tentu akan lebih meredupkan cahaya dan lebih mudah dideteksi. Saat ini, peralatan yang berada di bumi tidak cukup sensitif untuk mengukur peredupan yang disebabkan oleh planet sekecil bumi. Yang berukuran Neptunus dan lebih besar adalah batasnya WASP. Namun, teleskop luar angkasa James Webb yang kini terus beroperasi, punya sensitivitas yang jauh lebih besar dan mampu mendeteksi transit eksoplanet seukuran bumi. Kamu pasti udah gak sabar mau dengar pembahasan Super Saturnus kan? Tapi ada hal lain yang harus kamu ketahui sebelum kita lanjut ke sana. Jika eksoplanet punya atmosfer atau dalam kasus Super Saturnus, sistem cincin, cahaya dari bintang yang ditransmisikan oleh planet akan bersinar menembus atmosfer atau sistem cincin itu. Dan ini bisa dideteksi juga. Kurva cahaya akan menunjukkan lebih sedikit peredupan pada data fotometrik karena tidak semua cahaya bintang terhalang. Beberapa cahaya masih menembus atmosfer atau cincin. Ini penting karena astronom menjadi tahu soal pembacaan atmosfer. Teleskop luar angkasa James Webb dilengkapi spektroskop yang bisa menentukan kandungan gas dari atmosfer eksoplanet yang sedang bertransit, seperti oksigen, metana, karbon, dan lain-lain. Proyek WASP berkembang pesat. Kini ada proyek Super WASP yang terdiri dari WASP North dan WASP South. Yang pertama melihat ke langit di atas belahan bumi utara, yang satunya lagi melihat ke langit di atas belahan bumi selatan. Ada juga Next Generation Transit Survey atau Survei Transit Generasi Selanjutnya, NGTS, yang dibuat berdasarkan proyek WASP. Kerjanya otomatis, jadi astronom tidak perlu begadang sambil menyeruput kopi, tapi boleh aja kalau mau. Terletak di European Southern Observatory di Gurun Atacama di Chili, NGTS memindai jutaan bintang dan telah menemukan lebih dari 100 eksoplanet hingga ukuran sekecil 3 kalinya ukuran bumi. NGTS telah memulai klub Planet Hunters alias pemburu planet di media sosial. Ilmuwan warga bisa mencari basis data daring kurva cahaya dan mungkin menemukan eksoplanet sendiri, yang awalnya merupakan upaya dari Inggris yang dimulai oleh 1 atau 2 astronom, kini menjadi fenomena mendunia. Dengan kemampuan untuk membaca tanda spektroskopi gas atmosfer selama transit eksoplanet, sebuah ide baru muncul, yaitu tanda teknologi. Ide ini secara khusus mengidentifikasi gas di atmosfer eksoplanet yang dihasilkan oleh peradaban. Teleskop luar angkasa James Webb bisa melakukannya. Gas dari polusi seperti klorofluorokarbon atau CFC bisa dilihat secara spektroskopi jika ada. Tritium dari reaktor fusi jika ada juga bisa dideteksi, serta pola panas dari kota-kota di permukaan planet. Tanda teknologi adalah konsep terbaru yang muncul setelah proyek WASP dimulai. Kita belum tahu akan menemukan apa. Sekarang mari kembali ke Super Saturnus. Bintang yang diputari Super Saturnus adalah J1407. Bintang deret prautama kecil yang redup, seperti matahari dengan magnitudo 13. Hah? Begini, mata manusia hanya bisa melihat bintang dengan magnitudo 6, dan masing-masing magnitudo 2,5 kali lebih redup dibanding yang sebelumnya. Jadi, ini bukan bintang yang luar biasa, cuma bintang teleskopik lain di luar sana, di wilayah Scorpius Centaurus di langit malam. J1407 adalah bintang muda yang belum memasuki fase jangka panjang stabilnya. Ini penting karena Super Saturnus atau yang secara resmi bernama J1407b menunjukkan tanda-tanda sistem cincin pada tahap awal pengembangan.
Kurva cahaya super Saturnus tersimpan dalam kumpulan data dari proyek SuperWASP. Profesor Eric Mamajek dan rekannya Matthew Kenworthy dari Universitas Leicester mempelajari data ini secara menyeluruh dan menghasilkan laporan mendetail. Pengetahuan bergantung pada data yang baik. Sumbu horizontal kurva cahaya J1407b, sumbu waktu, adalah penyebab kericuhan ini. Super Saturnus butuh berminggu-minggu untuk transit di depan bintang induknya, 56 hari tepatnya. Sistem cincin planet yang kita kenal di tata surya kita mengorbit tepat di sekitar ekuator planet gas raksasa dan sangat tipis. Dari cuma beberapa meter hingga setebal beberapa sentimeter. Di teleskop, cincin Saturnus terlihat menghilang saat Saturnus berada pada kemiringan 0 ke arah bumi. Saturnus harus miring terhadap bumi agar sistem cincinnya yang indah terlihat. Kita semua wajib melihatnya setidaknya sekali. Bayangkan, melihat Saturnus lewat teleskop. Jika cincin super Saturnus menghalangi sebagian besar cahaya dari J1407 selama 56 hari, artinya planet itu pasti mengorbit pada kemiringan yang curam ke bintangnya. Jika berada pada kemiringan 0, kita tak akan melihat cincin itu menghalangi cahaya apapun. Jadi, waktu orbitnya bisa ditentukan, minimal 10 tahun hingga 200 tahun jika orbitnya sangat elips. Masa planet super itu sendiri diperkirakan 24 kalinya masa Jupiter. Artinya, jika berbentuk gas, ini bisa menjadi bintang katai coklat. Super Saturnus tampaknya punya objek seukuran Mars yang mengorbit di sekitarnya. Karena ada celah besar di cincin yang kemungkinan besar ditutup oleh objek besar. Pembagian Cassini di cincin Saturnus adalah tempat bulannya, Mimas, membuka jalur menembus cincin Saturnus. Kurva cahaya super Saturnus baru diamati 1 kali. Semua sistem deteksi eksoplanet menantikannya kembali mengitari J1407. Entah kapan itu akan terjadi lagi. Beberapa astronom telah menyimpulkan bahwa J1407b adalah sistem bintang katai coklat sendiri yang cuma lewat di depan, tapi tidak terhubung ke bintang J1407. Kemunculan kembali super Saturnus di orbit akan membantah dugaan ini. Wilayah pusat super Saturnus menghalangi semua cahaya dari bintang utamanya. Hal inilah yang menandakan bahwa sistem cincinnya masih baru dan dalam tahap perkembangan awal. Seiring waktu, massa cincin sangat padat yang dekat dengan planet ini diperkirakan akan menipis karena semua materinya terserap ke dalam planet atau dilontarkan keluar angkasa. Inilah yang terjadi pada planet-planet raksasa gas di tata surya kita. Objek Mamajek memang mengejutkan. Sejak saat itu, belum pernah ada lagi kurva cahaya seperti milik Super Saturnus yang terdeteksi. Super Saturnus telah menambahkan babak baru pada pemahaman kita tentang pembentukan sistem cincin. Sekian penjelasan Super Saturnus kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bumiku, rumah ternyamanku. Planet ketiga di tata surya kita ini merupakan satu-satunya tempat yang diketahui memiliki kehidupan. Di planet biru ini ada sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, 1% argon, uap air, dan karbon dioksida yang memungkinkan kita bisa bernafas bebas. Troposfer adalah lapisan terendah sekaligus terpadat di atmosfer bumi dan ketebalannya sekitar 8-14 km dan lapisan ini berfungsi sebagai pengatur cuaca. Agar kehidupan di bumi bisa terbentuk, kita memerlukan troposfer dan kombinasi gas yang sama untuk bernafas. Kalau semua planet di tata surya kita disatukan menjadi mega bumi, manusia nggak akan berevolusi seperti sekarang. Dan rupa bumi akan sangat berlainan. Kalaupun punya lanskap seperti Mars, permukaan tanah kita akan gersang tanpa perairan luas karena perairan seperti ini cuma ada di bumi. Objek pertama yang bikin kita takjub tentu saja Olympus Mons atau gunung terbesar di tata surya. Menjulang setinggi 23.000 meter di atas tanah, kemegahannya melebihi Mount Everest, belum lagi jajaran ngarai Valles Marineris-nya yang telah membuat Grand Canyon di Amerika Serikat kelihatan biasa-biasa aja. Ngarai ini hampir sepanjang 4.000 km dan sedalam lebih dari 6 km. Di atas dataran epiknya, ada banyak area luas yang ukurannya jauh lebih jumbo dari bumi. Planet bongsor ini mungkin akan sebesar Jupiter. Kalau bumi seukuran anggur, Jupiter akan sebesar bola basket. Kemungkinan megabumi kita akan sebesar Jupiter dengan cincin Saturnus di sekitarnya. Cincin ini mungkin akan kelihatan seperti bongkahan batu besar yang melayang-layang di udara, tapi sebetulnya ini adalah partikel dan bongkahan batu es. Ukurannya bisa sekecil kerikil atau malah sebesar mobil. Cincin Saturnus ditopang oleh gaya gravitasi unik.
Karena banyak batu es yang melayang-layang di angkasa, cahaya matahari jadi sulit masuk sehingga suhu planet ini akan selalu lebih dingin. Belum lagi, satelitnya sangat banyak dan planet Mega ini kemungkinan juga punya satelit yang berputar-putar di atas permukaannya sehingga mempengaruhi gelombang pasang. Jupiter terkenal dengan bintik merahnya yang sebesar 2 kali lipatnya bumi. Badai ini telah bergejolak selama ratusan tahun. Penduduk megabumi akan menjauhi area ini meski tergolong sebagai planet. Merkurius kelihatan mirip bulan karena permukaannya dipenuhi kawah bekas gempuran asteroid dan komet selama miliaran tahun. Tapi kebanyakan lanskapnya terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, tebing, dan lembah. Cekungan kaloris berdiameter sekitar 1.600 km. Dan konon, cekungan ini dihasilkan oleh tabrakan komet. Gurun di bumi umumnya panas dan terdiri dari bukit pasir, tapi bisa juga di situ ada dataran rata dan bukit kecilnya. Gurun terluas di dunia adalah benua Antartika. Merkurius nggak punya atmosfer yang bisa menahan panas, sehingga suhu di siang hari sangat ngebul dan malam harinya sangat dingin. Gurun di megabumi gabungan ini kemungkinan besar akan mirip seperti Merkurius. Dan hewan yang mendiaminya mungkin akan mirip kalajengking raksasa atau ular gurun. Di siang hari, mereka akan ngumpet dari sinar matahari yang terik, dan saat malam hari, waktunya berburu mangsa. Karena suhu siang harinya sangat panas, penghuni planet ini bisa langsung meleleh kalau berani berkeliaran. Suhu Merkurius masih kalah dengan planet lain, meskipun lokasinya paling dekat dengan matahari. Predikat ini disandang oleh Venus yang memiliki suhu sampai 480 derajat Celcius. Para ilmuwan meyakini permukaan Venus cenderung rata karena suhu ekstrim. Tapi nggak semuanya rata sih. Di situ juga ada gunung berapi dan dataran tinggi. Lanskap dan iklim seperti ini bisa kita jumpai di dekat ekuatornya karena suhunya selalu panas. Manusia nggak bisa mendiami permukaannya tanpa bantuan kubah khusus untuk bertahan hidup. Tapi karena ukuran megaplanet ini sangat besar, kita bisa milih daerah mana aja yang perlu ditempati. Sebagian kawasan mungkin akan punya atmosfer yang pas untuk bernafas, tapi sebagian lainnya nggak punya keistimewaan ini. Iklim di daerah kutub kemungkinan besar akan mirip seperti di Pluto, meskipun si Pluto bukan termasuk planet. Pada tahun 2006 silam, Pluto dinyatakan sebagai planet katai, bahkan ukurannya lebih kecil dari bulan. Kita nggak tahu banyak soal planet mini ini, tapi di dalamnya ada sekitar 70% batu dan 30% es. Para ilmuwan meyakini sebagian permukaannya diselimuti nitrogen beku, metana padat, dan karbon dioksida. Karena ukurannya sangat bongsor, gaya gravitasi megaplanet ini juga cukup kuat. Gravitasi Jupiter bisa bikin bobotmu 2 kali lebih berat. Manusia kemungkinan besar akan sangat tinggi dan sangat besar untuk menyesuaikan diri dengan ukuran planetnya. Lautan di megabumi ini juga sangat luas, sehingga lautan kita akan kelihatan seperti danau kecil. Dalam sehari, manusia memerlukan waktu selama 24 jam. Dan tubuh kita sudah terbiasa dengan durasi ini, tapi kalau selisih waktunya nggak terlalu lama, efeknya juga nggak akan kentara. Kita nggak akan bisa hidup di planet lain tanpa mengenakan pakaian yang sesuai. Tanpanya, kita cuma bisa bertahan selama beberapa detik di Jupiter, Neptunus, dan Saturnus. Kalau di Mars, kita cuma bisa bertahan selama kita masih kuat menahan nafas. Atmosfer di situ relatif tipis dan gaya gravitasinya mirip seperti bumi. Tapi tubuhmu bisa membeku. Meski dijuluki sebagai planet merah, Mars sangat dingin. Di kutubnya juga ada lapisan es berselimut karbon dioksida. Di Merkurius juga gitu. Kita cuma bisa bertahan hidup selama kita masih kuat menahan nafas, plus berada di area yang pas dengan posisi matahari. Peradaban kuno di megaplanet ini nggak akan beragam seperti di bumi karena permukaan dan kondisinya sangat ekstrim sehingga nggak memungkinkan untuk mengembangkan penemuan dan perdagangan. Tapi saat manusia bisa ngembangin teknologi khusus di suatu kawasan, peradaban lain akan bermunculan. Evolusi sejumlah hewan juga berlangsung secara unik dan spesifik. Tapi sebagiannya nggak bisa berevolusi karena bertubuh jumbo, terisolasi, dan menempati puncak rantai makanan. Jadi, megabumi ini kemungkinan juga punya dinosaurus kuno. Malahan ukurannya jauh lebih besar dari para dino yang pernah berkeliaran di bumi. Penampilan fisik manusia kemungkinan besar akan sangat berlainan. Sebagian di antaranya juga menempati berbagai penjuru planet. Karena terisolasi, manusia berevolusi sendiri-sendiri sesuai dengan lingkungannya. Selama berabad-abad, kemajuan teknologi akan menyebarkan budaya lain ke lingkungan sekitar, sehingga kita akan lebih saling terbuka.
Neanderthal dan Homo sapiens pernah hidup berdampingan dan dianggap sebagai dua spesies manusia. Neanderthal terbilang cerdas, mereka bisa memanfaatkan perkakas untuk berburu dan menggambar. Homo sapiens bisa bertahan hidup dan berpindah-pindah untuk nyari tempat tinggal baru. Megabumi mungkin akan dihuni oleh dua spesies dominan, sementara spesies minoritas lainnya menempati kawasan khusus. Mereka akan lebih besar, lebih tangguh, dan lebih gesit dari kita. Spesies yang hidup di dekat pohon akan punya alat gerak yang lebih panjang untuk berayun di dahan pohon. Spesies yang hidup di sabana mungkin akan berjalan super cepat dan berkaki panjang. Negara dan kota-kota di situ akan jauh lebih besar, malahan luas satu negaranya bisa saja sebesar bumi kita. Populasi penghuninya bisa mencapai puluhan miliar dan mereka juga bisa nyiptain teknologi transportasi khusus untuk melakukan perjalanan antar benua. Kalau cuma mengandalkan pesawat biasa, waktu tempuhnya bisa sampai berbulan-bulan atau malah bertahun-tahun. Di darat, kereta api super cepat melaju kencang. Di udara, si burung besi bisa mengangkasa sampai sengeput roket. Untuk melakukan perjalanan laut, mereka perlu kapal yang tahan banting. Bagi sebagian orang, pelayaran melalui Samudra Atlantik aja udah sangat mengerikan, apalagi kalau harus berlayar melewati perairan yang ukurannya 8 kali lebih besar dari seluruh perairan di bumi. Berarti ukuran kapalnya juga harus lebih besar kan? Akan ada sejumlah area yang harus dihindari, seperti bintik merah dan badai abadinya. Tapi, industri pariwisata mungkin akan memberi ruang bagi siapapun yang mau melihatnya. Hidup di planet yang begitu besar memang terdengar sangat mustahil bagi kita, tapi para ilmuwan telah meneliti planet lain yang akan dijadikan sebagai rumah baru kita.